Pernah nggak sih kita lihat sebuah mahakarya seni dan mikir, wow, ini kayak sihir. Tapi, gimana kalau saya bilang semua karya seni visual, dari lukisan super rumit sampai logo yang paling simple, semuanya itu dibuat dari bahan dasar yang sama? Nah, hari ini kita bakal bongkar resep rahasia di baliknya. Oke, sebelum kita mulai, saya punya teka-teki nih. Coba pikirin, apa coba persamaannya lukisan mahakarya yang harganya selangit sama 1 titik piksel paling kecil di layar yang lagi Anda lihat sekarang? Jawabannya, ternyata simpel banget. Yap, bener banget. Semuanya itu dimulai dari 1 titik. Anggap aja titik ini tuh kayak atomnya dunia visual, unit paling kecil dari segalanya. Setiap karya hebat, setiap ide gila, perjalanannya ya dimulai dari sini. Oke, perjalanan kita mulai sekarang ya. Yuk, kita kenalan lebih dekat sama blok pembangun yang pertama dan paling fundamental ini. Titik. Kelihatannya sepele ya. Tapi jangan salah, titik itu bukan sekedar tanda, dia itu sebuah benih. Dari 1 titik inilah semua goresan, semua bentuk, dan semua ide visual yang kompleks itu bisa tumbuh. Dan jangan salah sangka ya, meski kecil, kekuatannya itu luar biasa. Titik itu fondasi dari setiap gambar. Coba deh lihat lukisan pointillisme. Ribuan titik kecil bisa nyiptain satu gambar yang utuh dan detail banget. Bahkan di batik kebanggaan kita, titik-titik itu jadi kunci yang ngebentuk pola-pola cantiknya. Nah, 1 titik itu emang penting. Tapi gimana kalau titik-titik ini mulai bergerak? Dan kita sambungin. Kling! Lahirlah elemen kita berikutnya, garis. Garis itu simpelnya ya jejak dari sebuah titik yang lagi jalan-jalan. Tugasnya itu ngasih arah buat mata kita, sekaligus ngasih struktur dan bentuk ke sebuah karya seni. Dan disinilah magicnya. Garis itu bisa ngomong tanpa suara. Coba deh rasain bedanya. Garis lurus, kesannya tegas, kuat. Garis lengkung, langsung jadi lembut, santai. Nah kalau zigzag, wah ini sih penuh semangat dan energi. Keren ya, cuma dari milih jenis garis aja, seniman bisa mainin emosi kita. Oke, kita udah punya titik, udah punya garis. Terus gimana? Nah, pas ujung garisnya melengkung, balik lagi dan ketemu sama pangkalnya, disitulah kita menciptakan sebuah dunia baru. Dunia 2 dimensi. Waktu sebuah garis nutup, jadilah yang namanya bidang atau bentuk. Ini adalah dunia 2D. Bayangin aja selembar kertas, cuma ada panjang sama lebar. Datar, flattish, nggak ada tebelnya sama sekali. Contohnya, wah ada di mana-mana. Segitiga, lingkaran, persegi, itu semua bidang geometris yang rapi. Tapi nggak cuma yang rapi-rapi gitu aja loh. Ada juga bidang organik yang bentuknya lebih bebas. Coba deh pikirin bentuk awan. Atau tumpahan air di meja. Oke, dari dunia yang flat, sekarang kita siap-siap buat lompatan besar nih. Gimana caranya seniman nyulap sesuatu yang datar, jadi kelihatan punya isi dan nyata. Selamat datang di dunia 3 dimensi. Nah, ini dia beda utamanya. Kalau bidang itu persegi yang datar, maka ruang adalah versi 3 dimensinya, ya kubus. Bidang itu cuma punya panjang dan lebar. Kalau ruang, kita tambahin 1 dimensi lagi, tinggi atau kedalaman. Inilah yang bikin semuanya kelihatan bervolume. Terus, apa triknya bikin ilusi 3D di atas kanvas yang 2D? Rahasianya cuma satu, gelap terang. Dengan mainin cahaya, seniman bisa menciptakan bayangan di satu sisi dan cahaya terang di sisi lain. Nah, kontras inilah yang ngakalin mata kita biar ngelihat objek itu punya kedalaman dan volume. Oke, bentuknya udah jadi nih. Tapi kok kayaknya masih hampa ya? Nah, sekarang waktunya kita kasih nyawanya. Lapisan terakhir yang bikin karya ini jadi hidup dan punya rasa. Dan yang pertama, pastinya warna. Ini nih mungkin elemen yang paling jago bikin kita baper. Warna itu punya kekuatan buat ngubah mood kita dalam sekejap. Masih perasaan dan emosi yang khas banget ke sebuah karya. Dan percaya nggak, semua jutaan warna yang ada itu asalnya cuma dari 3 warna dasar aja loh. Merah, kuning, dan biru. Campurin 2 warna primer, kita dapat warna sekunder. Campurin primer sama sekunder, dapat warna tersier. Gitu aja terus, kemungkinannya jadi nggak ada habisnya. Oke, elemen terakhir kita, tekstur. Ini adalah elemen yang seolah-olah ngajak tangan kita buat ikutan ngerasa. Padahal kita cuma lihat doang. Tekstur itu soal kualitas permukaan. Apakah sebuah benda itu kelihatan kasar, halus, licin, atau mungkin berbulu. Nah, tekstur ini ada 2 macam nih, yang seru buat dibahas. Pertama, tekstur nyata, yang kalau kita pegang, ya emang beneran kasar, kayak patung kayu.
Kedua, ada tekstur semu. Ini ilusi cerdas dari seniman. Jadi mata kita ngelihatnya kasar. Pas dipegang, permukaannya tetap aja halus. Keren kan triknya? Jadi, itulah dia, toolkit lengkapnya. Semuanya berawal dari satu titik. Titik ditarik jadi sebuah garis. Garis-garis ketemu membentuk bidang. Kita kasih ilusi ruang pakai permainan gelap terang. Terus kita kasih nyawa pakai warna yang penuh emosi, dan kita kasih sentuhan akhir pakai tekstur. Itu dia resepnya. Simpel kan? Sekarang Anda udah tahu kode rahasia di balik setiap karya visual. Anda sekarang bukan cuma melihat, tapi bisa membaca bahasanya. Jadi nanti pas Anda lihat sebuah karya seni, atau bahkan cuma memandang dunia di sekitar Anda, coba deh perhatiin elemen mana yang pertama kali nangkap mata Anda. Selamat mengamati!